Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Idul Adha, bulan Dzul Hijjah, di mana di bulan Dzul Hijjah, hari Idul Adha, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Kurban adalah hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau semasa disyariatkan kurban tersebut tidak pernah tiap tahunnya meninggalkan kurban sampai beliau wafat. Jadi beliau tiap tahun melaksanakan kurban, yang mana ketentuan kurban seperti ini hukumnya sunnah muakkad dan dikukuhkan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Namun pendapat Imam Abu Hanifah, beliau sampai mewajibkan kaum muslimin bagi yang mampu dan juga tidak safar. Banyak sekali kalau kita lihat keutamaan-keutamaan dari hadis Rasulullah terkait orang-orang yang berkurban. Kami akan menerangkan, siapa tahu menjadi motivasi dalam diri kita agar kita meluangkan harta kita untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk berkurban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa." Sayyidah Aisyah menuturkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena itu lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan, dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Pernah kami mendengar dawuh dari Abuya almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam yang kami saat itu sangat asing keterangannya. Beliau pernah menyampaikan di masjid pada saat Idul Adha bahwa satu ekor kambing itu bisa digunakan untuk satu orang, bukan hanya satu orang malah, tapi untuk keluarganya dan juga untuk orang lain. Kami heran, biasanya satu kambing itu digunakan untuk satu orang yang menyembelih pahalanya. Nah, keterangan tersebut ternyata apa yang disampaikan oleh beliau almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam itu ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Coba ya kita bacakan terkait niat kurban untuk si pengorban dan juga orang lain. Wasyatu al-muayyanah tujzi'u an wahid fa in dabahaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghairahu fi thawabiha jaza wa alaihi ma humila khabaru muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad wa hiya fil ula sunnatu kifayah kama marad al isyarah ilahi tata'atta biwahidin min ahlil bait kal ibtida bis salam wa tashmitil atis. Yang artinya dipandang dari hukum asal bahwa kambing yang telah ditentukan untuk dijadikan kurban maka hanya untuk cukup satu orang. Ketika ada seorang yang menyembelih satu kambing diniati untuk dirinya dan keluarganya, atau ia menyembelih kambing yang pahalanya untuk dirinya dan orang lain, maka hal itu diperbolehkan karena ada
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doha bikabsyain, kanjeng Nabi menyembelih 2 kambing dan beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kambing kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan ini boleh orang yang berkurban pahalanya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Sehingga ketika ada seorang yang urunan membeli kambing, itu juga bisa, boleh. Urunan sapi, nah, mestinya kan 1 kambing 1 orang, sementara sapi itu untuk 7 orang. Nah, umpama tidak bisa mau beli 1 kambing, urunan umpama 2 orang, harganya kan umpama 2 juta, 1 juta 1 juta. Untuk dia kurban, pahalanya untuk dirinya dan juga orang tersebut, itu tidak masalah. Daripada tidak kurban, lebih baik ya seperti itu, adalah salah satu solusi bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban sendiri. Kemudian bagaimana hukumnya berkurban tapi tidak menggunakan unta, tidak menggunakan sapi, tidak menggunakan kambing, tapi menggunakan ayam? Kita lihat di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Di situ ada keterangan faidah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dujajah wa iwazin kama qalahul Midani wa kana syekhuna ya'murul faqir bitaklidihi wa yakisu 'ala al-udhiyah al-aqiqah wa yaqulu liman wulida lahu mauludun uqabiddika ala madhhab Ibnu Abbas. Faidah dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya dalam berkurban cukup dengan menyembelih ayam ataupun angsa, sebagaimana pendapat yang disampaikan Al-Midani, dan Syekhuna memerintahkan bagi orang fakir untuk mengikuti pendapat ini, dan disamakan dengan kurban adalah akikoh. Syekhuna berkata, bagi orang yang melahirkan anak maka akikohnya boleh dengan ayam, yaitu dengan mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Ini bagi orang yang tidak mampu. Makanya kalau mampu lebih baik ya dia menggunakan kambing ataupun domba ataupun sapi. Tentu orang yang berkurban lebih banyak, orang yang berkurban lebih mahal, lebih bagus hewannya, tentu lebih besar pahalanya. Dan semua itu juga keikhlasan kita bahwa berkurban tersebut liridhoillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.